Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya mengatur, men-setting pengulangan jadwal, baik itu jadwal mengajar maupun jadwal perkuliahan ataupun jadwal rapat pertemuan antara sesama anggota peserta rapat. Dalam hal ini saya akan mencontohkan melalui penggunaan Zoom dengan versi website. Kenapa? Karena dengan versi website akan lebih memudahkan, kalau menurut saya lebih memudahkan untuk melihat hasil dari settingan atau perencanaan jadwal yang telah kita buat atau rencanakan. Jadi sebelumnya kita harus mempunyai akun dulu di website Zoom. Kita buat akun dengan menggunakan email kita. Baiklah, saya akan mencoba mencontohkan dari akun saya sendiri. Saya akan klik akun saya sendiri. Nah, inilah akun saya. Untuk pertama kali dalam mengatur atau men-setting jadwal perkuliahan, jadwal mengajar, ataupun jadwal rapat yang sifatnya berulang, kita tidak perlu membuat jadwal yang seringkali. Jadwal yang jadwal yang kita buat tidak perlu terlalu sering, akan tetapi cukup satu kali pembuatan jadwal meeting, jadwal kuliah, atau jadwal mengajar, dan link seterusnya, link yang kita sudah buat kita bisa gunakan untuk beberapa kali. Sebagai contoh, saya akan memperlihatkan contoh beberapa jadwal yang sudah saya buat. Nah, kita masuk ke schedule e-meeting, kemudian kita klik my meeting. Inilah beberapa contoh jadwal yang sudah saya buat. Contoh, kalau ini contoh pada waktu perkuliahan. Saya membuat contoh di mata kuliah kewirausahaan dan saya menjadwalkan untuk beberapa kali pertemuan. Di mata kuliah ini saya membuat 16 kali pertemuan. Berarti ada pengulangannya jadwal kewirausahaan ini selama 16 kali. Di manakah kita bisa melihat bukti jadwal yang sudah kita buat? Kita klik show all occurrence. Nah, ini adalah 16 kali pertemuan. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ini contoh pertemuan yang kita buat 16 kali. Kita juga bisa melihat pertemuan yang kita rancang sendiri bisa jadi 8 atau 10. Nah, kita bisa melihat sebagai contoh. Nah, untuk mata kuliah terjemah ini saya membuat 8 kali pertemuan. Berarti diulang selama 8 kali pertemuan. Dengan jadwalnya mulai perkuliahan tanggal 13 April besok, kemudian sampai tanggal 1 Juni, kita bisa melihat jadwalnya. Nah, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti sudah ada 8 kali pertemuan yang kita bisa bagikan kepada peserta didik kita, mahasiswa kita, atau peserta rapat. Ini yang 8 kali. Kemudian kita bisa lihat contoh yang lain lagi. Mungkin ini untuk mata kuliah Nahu 1 di kelas 2C. Nah, ya. Di sini kita bisa melihat, oh ternyata ini 9 kali pertemuan. Untuk melihat 9 kali pertemuan itu kita mengklik show all occurrences. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini contoh-contoh pertemuan atau mata kuliah yang saya susun sesuai dengan kebutuhan kita. Bisa jadi 16, bisa jadi 9, bisa jadi 8. Atau berapa pertemuan yang kita akan rancang. Setiap pertemuan yang kita rancang sebagai rancangan pertama di sini akan tertulis
recurring, dan ada kata start atau delete. Recurring ada mata kuliah yang kita rancang, kemudian start delete. Sedangkan mata kuliah selanjutnya di pertemuan kedua hanya kata delete saja, kata start tidak ada. Sebagai contoh, ini terjemah, berarti pertemuan pertamanya kita bisa melihat kapan pertemuan pertamanya. Oh, nanti ternyata pertemuan pertama atau pertemuan selanjutnya tanggal 13 April, kemudian pertemuan selanjutnya lagi tanggal 20 April. Ketika kita melihat di sini, tanggal 20 April terjemah untuk tanggal 20 April. 20 April. Ternyata kata startnya tidak ada lagi. Begitu juga untuk selanjutnya, sehingga hanya kata start dan delete untuk beberapa pertemuan pertama. Itulah contohnya. Baik, kita akan mencoba bagaimana membuat pengulangan jadwal baik untuk sebuah mata kuliah atau mata pelajaran. Kita klik schedule a new meeting. Saya mencontohkan untuk sebuah mata pelajaran bahasa Arab. Bahasa Arab, misalnya kita mulai pertemuan pertamanya besok tanggal 13 April jam 9 AM. Setiap mata pelajaran pasti berdurasi 1 jam 30 menit. Untuk supaya lebih aman kita buat 4 atau 5 jam. Sedangkan lokasi kita tulis Jakarta. Dah. Disinilah letak rahasia kapan kita akan mengulang pertemuan kita, kapan kita akan mengulang pertemuan perkuliahan atau jadwal mengajar kita selanjutnya, atau pertemuan rapat kita klik ini. Nah, seandainya kita pertemuannya sehari atau mingguan, maka kita klik mingguan, atau bulanan kita klik bulanan. Untuk mata pelajaran atau perkuliahan biasanya mingguan. Nah, karena bahasa Arab ini diajarkan pada hari Senin, maka dia akan muncul otomatis di sini hari Senin. Dan secara sistem pun dia sudah mengatur 7 kali. Tapi sebuah mata pelajaran biasanya kita akan mempelajari sampai 20 kali pertemuan sebagai contoh. Karena dalam 1 bulan itu ada 4 kali pertemuan, maka kita akan mengklik di sini 20 kali. Ya. Yang 7 ini akan berubah 20 ketika kita sudah mengklik yang ini. Jangan sampai lupa. Maka dia akan menjadi 20 kali pertemuan. Kemudian kalau pertemuan itu kita membutuhkan password, kita centang, tapi kalau tidak kita klik ini. Terus yang ini dan yang ini kita hilangkan, dan yang ini kita klik. Apabila kita membutuhkan masing-masing pertemuan itu rekaman, maka kita klik ini. Sudah settingan pengulangan jadwal perkuliahan sudah kita buat. Bahasa Arab, kemudian kita atur 5 jam, kemudian dia sepekan sekali atau seminggu sekali untuk 20 kali pertemuan ke depan pada hari Senin. Sudah kita rancang, kita klik dan kita simpan. Alhamdulillah, jadwal kita sudah setting. Kita bisa melihat jadwal kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena kita sudah men-setting 20 kali, kita bisa melihat selanjutnya 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Baiklah teman-teman, begitulah cara kita membuat pengulangan jadwal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Marilah kita klik subscribe dan kita share. Mudah-mudahan video ini memberikan kemanfaatan bagi kita bersama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.